就应该死在你的回忆里。所有抛弃我们的人都该死，该死！就和当初抛弃我们的所有人一样。什么？我不是来奢求彩儿的原谅的，听不到说不出，哪怕我看不见，我只是想去他身边。Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Nah, kita diperlihatkan nih flashback percakapan Hao Chen dan Han Xian sebelum kompetisi babak 8 besar dimulai. Mereka berdua terlihat membuat sebuah kesepakatan. Pada awalnya, hadiah pertama alias juara kompetisi tim pemburu iblis adalah sebuah tungku spiritual langka. Jika tungku tersebut digabungkan dengan tungku milik Hao Chen, maka bisa membuatnya naik tingkat ke level 6 secara singkat. Tapi Hao Chen sudah menetapkan keputusannya untuk menukarkan hadiah tersebut dengan memilih satu rekan tim lagi. Ya, bisa dibilang biar Hao Chen ini bisa milih dua orang gitulah, cok. Paham kan? Meski Han Xian sempat terkejut, tapi karena hal tersebut sudah diputuskan oleh Hao Chen, dia mau tidak mau menyetujuinya. Namun dengan syarat, Hao Chen harus menjadi pemenang kompetisi. 我的选择是林希。什么？我先答应了他。好。什么？ Mendengarkan Hao Chen memilih Lin Xin, jelas saja membuat seluruh orang terkejut bukan main. Bahkan beberapa anggota dari kuil assassin terlihat marah kepadanya. Kenapa dia memilih pesulap hijau dibandingkan dengan ratu assassin mereka? Mendengarkan Hao Chen dan bacotan orang di sekitarnya membuat Sai sangat terpukul. Apakah dia tidak salah dengar? Hao Chen tidak menyebut namanya, tapi menyebut nama pesulap hijau. Di atas podium, Hao Chen menegaskan kepada para tetua kalau pilihan pertamanya adalah Lin Xin. Ucapan yang dilontarkan Hao Chen seketika membuat pandangan Sai berubah. Bahkan dia juga bisa merasakan keenam indranya mulai bereaksi. Dan secara bersamaan ketika Hao Chen ingin menyebutkan nama kedua yang dia pilih, tiba-tiba... 怎么回事？发生什么了？彩儿！ 他抛弃你了！他抛弃你了！我都说了，被离弃、被冷落，注定是你的。我选林希，我选林希。心好疼。他说要守护你一生一世。 Menyadari hal ini akan membahayakan para penonton, Han Xian berniat untuk menghentikan hal itu dengan kekuatannya. Tapi sayang, Sui Feng mengatakan kalau kekuatan reinkarnasi Sai bisa menjadi bumerang bagi mereka. Oleh sebab itu, dia meminta Han Xian untuk tidak melakukan apapun. Tidak lama, kakek Sai alias Sheng Yu tiba di tempat tersebut. Kejadian inilah yang selama ini dia khawatirkan. Dan ternyata benar-benar terjadi. Hao Chen pada akhirnya membuat Sai kecewa. Kekuatan reinkarnasi Sai pada dasarnya sangat dahsyat. Jika tidak dihentikan, hal ini bisa membahayakan nyawa Sai. Pada awalnya, Sheng Yu berniat untuk menyegel kekuatan Sai dengan pelindung segel miliknya. Tapi sayang karena kekuatan reinkarnasi cucunya begitu kuat, dalam sekejap segel tersebut hancur, bahkan membuatnya hampir tewas.
Tapi untungnya tetua yang Hao Han tiba tepat waktu untuk menolongnya. Nah, diketahui, kekuatan Sayer ini berasal dari reinkarnasi master kuno. Bahkan seorang dewa iblis sekalipun tidak akan mampu untuk menahannya. Sheng Yu juga meminta Hao Han untuk menggunakan segel ilahi miliknya demi menyelamatkan cucunya. Tapi sayang, Hao Han menolaknya. Pasalnya, segel ilahi miliknya hanya bisa digunakan untuk menolong ribuan orang, bukan hanya menolong Sayer. Di tengah percakapan, merasa kesal dengan ucapan Hao Chen yang masih memanggil Sayer, Sheng Yu tanpa pandang bulu berniat untuk membunuhnya. Meski Lin Xin mencoba menyelamatkan Hao Chen dengan sihir pertahanan miliknya, namun sayang pertahanan tersebut dengan mudah dihancurkan. Di momen mengharukan ini seperti sinetron, Lin Xin mencoba memohon kepada Sheng Yu untuk tidak menyerang Hao Chen. Dan semua ini adalah salah dirinya. Sayang seribu sayang, ucapan tersebut justru membuatnya mendapatkan hadiah dadakan. Dia kayak tahu bulat digoreng dadakan. 要是有事，你们都得死！先知大人，不要啊！ Melihat Hao Chen dalam kondisi krisis dan diambang kematian, tetua Hao mencoba menenangkan Sheng Yu untuk tidak melakukan tindakan nekat. Dia sangat yakin kalau Hao Chen pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. 浩辰是拯救彩儿的唯一机会。 Dan benar saja, dengan bantuan cincin pemberian Sayer, Hao Chen terlihat mampu menembus kekuatan reinkarnasi. Meski Hao Chen terlihat kesulitan menghadapi hal itu, tapi karena dia memiliki tekad untuk selalu melindungi sang kekasih, tetua Hao juga sangat yakin kalau Hao Chen bisa membawa Sayer dengan selamat. Hao Chen tanpa terduga memasuki dunia mimpi milik Sayer. Saat itu ada pasangan suami istri yang baru saja memiliki bayi. Saking bahagianya mereka memiliki anak perempuan, sang ayah memberinya nama Sayer. Tapi sayang, seiring berjalannya waktu ketika Sayer mengikuti ujian, identitas Sayer sebagai reinkarnasi wanita suci terungkap. Dan di hari inilah semua penderitaan Sayer dimulai. Dari kehilangan kedua orang tuanya sampai kehilangan keenam indranya demi menjadi wanita suci. Ingatan itu benar-benar membuat Hao Chen sangat terpukul. Dia tidak menyangka Sayer mengalami nasib sangat tragis. Tapi tiba-tiba... Tempat ini disebut sebagai dunia mimpi buruk. Sayer terlihat tidur di atas tangan sebuah boneka besar. Dia merupakan penjaga atau bisa disebut roh yang menguasai mimpi buruk Sayer selama ini. Boneka ini terlihat kesal kepada Hao Chen karena telah membohongi Sayer, sehingga membuatnya sangat kecewa. Meski Hao Chen mencoba menjelaskan jika tuduhan tersebut tidak benar, tapi sayang boneka ini keras kepala. Dia bahkan menyerang Hao Chen secara brutal, dan beranggapan kalau Sayer tidak membutuhkan siapapun. Dia cukup hidup sendiri seumur hidupnya. Bede, kayak Tuhan aja ya cok nentuin nasib orang ini boneka. Merasa kesal sama bacotnya ini boneka, Hao Chen secara mengejutkan menggunakan pedang teratai cahaya biru untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba... 什么都看不见了。 Secara bersamaan mata boneka tersebut buta sebelah. Hao Chen juga secara bertahap kehilangan indera penglihatannya. Nah, ternyata setiap kali Hao Chen melukai boneka di hadapannya, dia akan kehilangan salah satu inderanya sampai ke-6 inderanya habis. 你记住我意思，就会失去六感之一。攻击我是要付出代价的，忘了告诉你。
害怕了吧？ Pada dasarnya, tidak ada satu manusia pun yang rela kehilangan salah satu indera di tubuh mereka. Tapi Sai-Er rela melakukan hal tersebut. Dia rela kehilangan semua indera di dalam dirinya, menahan semua rasa sakit sebagai reinkarnasi wanita suci. Keenam indera yang hilang itulah yang membuat Sai-Er bisa sekuat ini. Meski Sai-Er mendapatkan berkah atau keuntungan dalam hal kekuatan, tapi dia harus menanggung kutukan hidup sebatang kara. Boneka ini beranggapan, para manusia hanya memanfaatkan Sai-Er selama ini, menjadikan dia sebagai senjata memburu para iblis, tapi tidak melihat dan merasakan rasa sakit yang diderita Sai-Er. Dia juga terlihat meremehkan Hao Chen, sudah menyakitinya dan membuatnya kecewa, tapi masih berusaha meminta maaf kepadanya. Sambil melepaskan diri dan membombardir boneka iblis di hadapannya, Hao Chen menegaskan, jika dia datang ke tempat ini bukan untuk meminta maaf kepada Sai-Er, dia juga tidak takut dengan kutukan. Dia hanya ingin berada di sisi Sai-Er selamanya. Tidak peduli jika harus kehilangan keenam inderanya, tetap tidak akan ada satupun yang bisa menghalanginya berada di samping Sai-Er. Cinta, oh cinta, rasa nano-nano. Kalau manusia sudah jatuh cinta, lupa segalanya. Anjay. 什么？我不是来奢求彩儿的原谅的，听不到说不出，哪怕我看不见，我只是想去她身边。Sebelum musnah dari dunia mimpi, boneka ini masih ngebacot alias ngasih kutukan gitu ke Hao Chen. Dia bilang Sai-Er hanya miliknya. Tidak ada satupun orang yang bisa membawa Sai-Er dari mimpi buruk. Kehilangan keenam indera, apa yang bisa dilakukan Hao Chen untuk Sai-Er saat ini? Setelah boneka itu musnah dan bacotnya hilang, Hao Chen benar-benar kehilangan keenam inderanya. Rambutnya bahkan memutih kayak mbah-mbah. Di momen ini, Hao Chen akhirnya mengerti rasa sakit yang selama ini dirasakan oleh Sai-Er. Kehilangan semua indera membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Dunia yang dilalui oleh Sai-Er benar-benar membuatnya sangat putus asa. Hal ini juga membuat Hao Chen kecewa kepada dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada Sai-Er. Dan kenapa dia hanya mengetahui sedikit tentang Sai-Er selama ini, tidak merasakan apa yang diderita oleh Sai-Er. Namun demi menepati janjinya untuk melindungi Sai-Er, Hao Chen kembali bangkit, bahkan mengerahkan kekuatan cahaya yang tertidur di dalam dirinya untuk menyelamatkan sang kekasih hati. Hao Chen mengatakan, tidak peduli meskipun di dalam neraka, tidak peduli jika jiwanya musnah, tidak peduli jika masa depannya juga musnah. Hal itu tidak akan membuatnya menyerah untuk terus berada di sisinya. Secara bersamaan, Sai-Er juga teringat momen kebersamaannya dengan Hao Chen. Sai-Er beranggapan semua ucapan dan janji Hao Chen kepadanya adalah bullshit. Semuanya bohong, hanya dusta. Seharusnya dia membunuh Hao Chen ketika mereka pertama kali bertemu, dan tidak menaruh harapan kepadanya yang pada akhirnya Hao Chen hanya menyakiti dan mengkhianatinya saja. Dia juga beranggapan, setiap orang yang meninggalkannya dan mengecewakannya pantas mati. 他早就应该死在你的回忆里。所有抛弃我们的人都该死，他该死。就和当初抛弃我们的所有人一样。 Siapa sangka, ketika Sai-Er ingin membunuh Hao Chen, cincin pelindung yang dulu dia berikan kepada Hao Chen bereaksi. Hal ini juga membuat Sai-Er bertanya-tanya, kenapa Hao Chen membuatnya kecewa? Kenapa dia meninggalkan dirinya? Hao Chen menegaskan, kalau dirinya tidak pernah berniat untuk meninggalkan Sai-Er. Dia siap menanggung semua rasa sakit ini bersamanya dan tiba-tiba... 哪怕是坠入毁灭的，我愿意用任何方法。如果能替你承担这些痛苦，我从来没想过抛弃你。
Hao Chen menjelaskan kalau dia harus menepati janjinya terlebih dahulu kepada Lin Xin. Dia juga sudah menemukan cara untuk memilih 2 orang sebagai rekan timnya. Tapi sebelum sempat Hao Chen menjelaskan hal tersebut, Sayer-nya aja yang keburu ngamuk. Keesokan harinya, Hao Chen tersadar di sebuah kamar bersama pujaan hatinya alias Seng Sayer. Melihat wajah cantik Sayer membuat Hao Chen teringat kejadian yang dia alami untuk menyelamatkan Sayer dari dunia mimpi. Sayangnya ketika mereka berdua berada di momen romantis, hingga membuat wajah Hao Chen memerah. Yang Hao Han tiba-tiba memasuki ruangan. Buset, ganggu aja ini mbah-mbah ya guys. Hao Chen langsung meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Pasalnya dia sudah membuat repot seluruh orang. Mbah Yang mengatakan untuk tidak memikirkan hal tersebut. Yang paling penting mereka berdua berhasil selamat. Dikarenakan keduanya sudah dalam kondisi baik, Mbah Yang meminta mereka untuk segera menghadiri upacara pemilihan rekan satu tim. Melihat Hao Chen dan Sayer terlihat baik-baik saja membuat seluruh orang terlihat ikut bergembira. Bahkan Lin Xin tanpa basa-basi langsung menghampiri mereka. Dia terlihat meminta maaf kepada Sayer. Bahkan dia rela menyerahkan posisi yang diberikan Hao Chen kepadanya. Tapi baik Hao Chen dan Sayer tidak menanggapi ucapannya. Hanya tersenyum dan pergi menghampiri tetua Han Xian. Nah, ternyata permintaan Hao Chen yang sebelumnya pernah kita bahas disetujui oleh para tetua. Hao Chen diperbolehkan melepaskan hadiah kompetisi dan ditukar dengan 1 nama lagi yang akan menjadi rekan timnya. Bahkan seluruh aliansi sudah merubah peraturan. Dan mulai hari ini, peringkat 1-3 dibebaskan untuk melepaskan hadiah untuk digantikan dengan 1 nama lagi. Sehingga mereka bisa membentuk tim pemburu iblis yang mereka inginkan. Tapi demi mempertahankan keadilan, 1 orang lagi yang dipilih tidak boleh berada dalam 10 besar. Jadi gini guys, orang pertama yang dipilih boleh dari 10 besar, sedangkan orang kedua nggak boleh dari 10 besar. Nah, karena Lin Xin berada di peringkat 42, maka pilihan Hao Chen sudah disepakati. Lin Chen juga terlihat senang kalau cucunya bisa masuk ke dalam tim Hao Chen. Bahkan Hao Chen rela melepaskan tungku spiritualnya hanya untuk menepati janjinya. Wih, Hao Chen benar-benar cowok idaman ya, Cok. Mirip banget kayak Mimin. 以便打造更符合心意的猎魔团，换取多一个选人名额。你的提议我已告知大家了，可以在一个队伍了。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了。 他们果然是真爱，太感动了吧！ Setelah Hao Chen selesai memilih rekan satu tim, Han Xian meminta Yang Wenzhou sebagai juara kedua untuk memilih rekan timnya. Melihat sebuah liontin di tangannya, Wenzhou pada awalnya memilih Chen Yinger untuk menjadi rekan satu timnya. Tapi sayang, entah dasar apa, Chen Yinger menolak hal tersebut. Dia bilang gak mau jadi temennya Wenzhou. Ya, kayaknya nih orang berdua ada sedikit permasalahan hati ya, Cuk. Soalnya tetua dari Kuil Summoner juga bilang, sampai kapan kedua bocil ini bersikap seperti ini? Karena pilihannya ditolak oleh Yinger, Wenzhou mau gak mau harus memilih gantinya. Dan dia memilih Huang Yi sebagai rekan satu timnya. Sedangkan Muning tanpa basa-basi langsung memilih Duan Yi dari kuil kesatria. Dia bahkan rela memberikan posisi ketua tim kepadanya. Muning ini terlihat sangat kagum dengan sifat jantan Duan Yi.
Setelah 3 besar memilih rekan tim mereka masing-masing, kali ini memasuki babak pemilihan tim secara acak, sehingga bisa memastikan keadilan bagi para peserta. Pemilihan dilakukan dengan sebuah alat cakram glory. Setiap ketua tim diharuskan memasukkan energi mereka masing-masing. Tim Hao Chen bernama kegelapan bagaikan bayangan, ujung tombak bagaikan cahaya, dan panjang guys. Hao Chen sebagai ketua tim dan Sai sebagai wakil kapten. Sedangkan anggota pertama adalah Lin Xin dari kuil penyihir. Bisa dibilang ketiga orang ini adalah peringkat 1 dari kuil mereka masing-masing. 您的魔法是1号以上系。我方骑士刺客已确定。 Pada awalnya, Lin Xin menanyakan apakah Hao Chen memiliki pendapat untuk memilih prajurit favoritnya. Menurut analisa Hao Chen, karena Sai dan dirinya lebih suka bertarung jarak dekat, maka mereka memerlukan prajurit perisai yang bisa melindungi posisi Lin Xin. Hal tersebut dapat meningkatkan kelangsungan timnya. Bahkan, ucapan Hao Chen seketika membuat Lin Xin terlihat kegirangan kalau dia bisa santuy di belakang sambil minum pil. Tapi tiba-tiba... 我方战士已确定，王媛媛。怎么偏偏知道这个不会防御的盾战士？怎么，你有意见？ Di pilihan selanjutnya, dengan menggunakan sistem acak, Lin Xin berharap selama mereka tidak memilih Yinger, maka mereka pasti menjadi tim pemburu iblis yang menakutkan. Namun nyatanya cakram glory mengonfirmasi bahwa Yinger berhak masuk ke dalam tim Hao Chen. Secara bersamaan, Yinger terlihat sangat senang jika dia bisa satu tim dengan Yuan Yuan. Sementara Lin Xin justru beranggapan, selain tim Hao Chen mendapatkan summoner yang tidak bisa diandalkan, Hao Chen juga harus mendapatkan prajurit yang tidak bisa bertahan. Jelas saja ucapan tersebut memancing kemarahan Yuan Yuan dan Yinger. Mereka juga menduga kalau pesulap hijau ini adalah penyihir obat-obatan palsu. Tapi untungnya Hao Chen sebagai ketua tim bisa mencegah keributan tersebut, sehingga mereka semua kembali ke posisi masing-masing. Nah, karena di pilihan terakhir hanya tersisa dari kuil priest, Hao Chen berharap kalau cakram glory memilih seorang peserta sesuai dengan kebutuhan timnya. Dan siapa sangka, Lin Xin kembali bertingkah konyol. Kejadian tersebut jelas saja membuat sistem ruangan muak, sehingga Lin Xin di-mute oleh admin selama 10 detik. Enak toh di-mute, kebanyakan bacot sih pesulap hijau ini. Ternyata si botak si Masian lah yang menjadi anggota terakhir tim Hao Chen. 司马仙 Menyadari kalau dirinya berada satu tim dengan Hao Chen, dia beranggapan kalau mereka berdua memang benar-benar sudah ditakdirkan untuk bersama. Tapi lagi-lagi setelah Lin Xin ketiban beban si Masian, dia kembali mengucapkan sepatah dua kata. Sistem ruangan langsung membannetnya secara permanen. Di sisi lain, kedua anggota assassin terlihat sangat penasaran dengan tim pemburu iblis Hao Chen bersama Sai. Mereka juga menduga, dengan adanya pasangan sejoli, bisa dipastikan kalau tim yang mereka bentuk akan membentuk statistik mengejutkan. Di tengah percakapan, sistem cakram glory mengonfirmasi bahwa data statistik serangan tim Hao Chen tiba-tiba melesat hingga mythic. Bahkan dengan keanehan tim Hao Chen yang dilengkapi oleh orang-orang aneh, membuat kedua assassin beranggapan keberuntungan macam apa yang dimiliki kakak ipar mereka. Sementara Han Xian langsung mengumumkan semua tim pemburu iblis. 从现在开始，全部组团完毕。团长治疗师露西组团完毕，团长骑士段毅组团完毕，奥猎魔团团长骑士杨文昭组团完毕。我在猎魔团的一份子了。 Singkat cerita, baik Han Xian bersama para tetua terlihat sedang menyatukan kekuatan energi spiritual mereka dan memanggil sebuah prasasti. Han Xian melanjutkan,
semua tim diharuskan meninggalkan nama mereka masing-masing di dalam prasasti pahlawan, sehingga menyelesaikan upacara terakhir. Di bangku penonton, seorang bocah terlihat bingung dengan suatu benda di hadapannya. Oleh sebab itu, dia mencoba menanyakan hal itu kepada ayahnya. Sang ayah menjelaskan, prasasti tersebut adalah sebuah simbol pahlawan aliansi kuil. Setiap semua tim pemburu iblis diwajibkan untuk menempatkan nama mereka di atas prasasti tersebut. Sedangkan cahaya yang redup menandakan kalau pahlawan mereka telah gugur dalam medan pertempuran. Di momen ini, sang ayah menceritakan kepada anaknya, pada saat itu berkat pengorbanan seluruh pejuang untuk melindungi tanah air mereka, umat manusia bisa mencapai titik damai hingga hari ini. Meski para pahlawan telah tewas, tapi mereka semua akan tetap hidup selamanya di hati umat manusia. Sedih. Di atas podium, Hao Chen meminta anggotanya untuk memulai menulis nama mereka masing-masing di dalam prasasti tersebut. 从这一刻起，是你们作为猎魔团的一员，会永远铭刻在英雄之名上。 Setelah semua tim mengonfirmasi nama mereka, Han Xian berharap kalau semua tim bisa membawa kemuliaan bagi umat manusia. Tidak hanya itu, dia juga meminta seluruh tim pemburu iblis tahun ini untuk berjuang sekuat tenaga demi melangkahkan cahaya. Malam harinya, melihat Han Xian masih sibuk, Lin Chen bilang udah nyantai dulu kita sambil ngopi. Han Xian menegaskan, meski kompetisi telah berakhir, tapi misi semua tim baru saja dimulai. Oleh sebab itu, dia berniat untuk memberikan tugas kepada Go Yingjie sebagai kesatria penjaga untuk memberikan latihan khusus terhadap tim Hao Chen. Di sebuah ruangan, Han Xian terlihat mengumpulkan seluruh ketua tim pemburu iblis untuk memberikan sebuah instruksi. Dia bilang, meskipun kompetisi pemburu iblis telah berakhir, namun pertempuran melawan dewa iblis baru saja dimulai. Dari 72 pilar dewa iblis, 31 di antara mereka sudah diketahui identitasnya. 2 di antara mereka telah dibunuh. Namun saat ini, Dewa Iblis Balistik Ad-Dumari yang merupakan peringkat terendah dari 72 iblis masihlah menjadi ancaman besar bagi tim pemburu iblis. Selain berada di tingkat 8 puncak, Ad-Dumari sendiri memiliki kekuatan spiritual mencapai 20.000 poin. Untuk mengatasi masalah tersebut, Han Xian meminta mereka untuk secepat mungkin menyelesaikan setiap misi, sehingga bisa membuat mereka menerobos tingkat 7 dalam waktu 10 tahun. Serta memulai perjalanan sebenarnya untuk berburu Dewa Iblis. Bahkan mengumpulkan kekuatan untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Mendengarkan ucapan Han Xian, seketika mengingatkan Hao Chen dengan ucapan ayahnya, di mana sang ayah juga meminta Hao Chen untuk menjadi kesatria terkuat, sehingga mereka bisa bersama-sama membunuh Feng Xiu. Meskipun misi-misi yang diberikan aliansi kuil bertujuan untuk meningkatkan kekuatan tempur tim pemburu iblis, tapi jika mereka gagal menjalankan misi, maka kemungkinan besar tim mereka akan dibubarkan. 散风波，会在这个任务之后，你们就将开始团队赛的第一个任务，开启猎杀魔神之路，争取在10年内 集体突破7阶，你们必须尽快的完成任务，使命才刚刚开始。 Nah, ternyata percakapan barusan adalah ingatan Hao Chen sebelum melakukan misi pertamanya dengan timnya. Mereka saat ini sudah berada di sebuah tempat untuk memulai melakukan misi. Karena bosan menunggu di tempat tersebut dan bingung misi apa yang akan mereka laksanakan, Lin Xin menyempatkan diri untuk mengambil foto tim mereka. Dia juga meminta Hao Yu untuk menekan salah satu tombol. Tapi tiba-tiba... 咔嚓一声就拍好了，来来来。
按这里，给你们秀秀我新发明的装备。趁有时间，来来来来。皓月，快！茄子，Emang ya Hao-yu nggak bisa lihat barang bagus, apa aja ditelen. Di tengah adegan kocak ini, Sai-er tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang sedang menuju ke arah mereka. Dan ternyata... 你们就是那对菜鸟。 Diketahui orang ini bernama Go Yingji, seorang kesatria tingkat 7. Dia juga akan menjadi instruktur alias pelatih tim Hao-jen. Dia menjelaskan beberapa aturan sebagai tim pemburu iblis, di mana misi pertama mereka adalah membunuh ras iblis untuk mendapatkan poin kontribusi. Misi itu akan berlangsung 3 bulan lagi dari sekarang. Jika mereka bisa mendapatkan poin kontribusi tertinggi, maka mereka akan mendapatkan hadiah dari aliansi kuil. Dikarenakan dia sudah resmi menjadi instruktur tim Hao-jen, maka setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah perintah dan tidak boleh ditolak. Melihat kalau ada beberapa anggota dari tim Hao-jen yang meragukan kekuatannya, Yingji menantang mereka baku hantam. Jika mereka bisa mengalahkan dirinya, maka tim Hao-jen dibebaskan untuk tidak mengikuti perintahnya. Lin Xin secara mengejutkan mulai mencari informasi dengan teknik anehnya. Nah, karena menyadari Yingji adalah kesatria tingkat 7, bahkan memiliki energi spiritual mendekati 20.000 poin, Lin Xin mencoba untuk merayunya. Dan alhasil, Yingji memberikan keringanan kepada mereka. Asalkan bisa menyentuh dirinya sebanyak 10 kali, maka mereka menang. Setiap satu sentuhan akan mendapatkan 200 poin kontribusi. Tapi beberapa dari mereka juga masih terlihat bingung apa sih poin kontribusi tersebut. 能当饭吃吗？说了半天，功勋到底是什么玩意儿？ Lin Xin menjelaskan koin kontribusi adalah sebuah sarana alat tukar. Poin tersebut bisa ditukar dengan beberapa senjata langka dan tingkat tinggi. Untuk mendapatkan poin kontribusi ada 2 cara, membunuh iblis dan menyelesaikan setiap misi. Membunuh iblis tingkat 5 akan mendapatkan 10 poin, yang artinya sangat sulit mendapatkan poin tersebut. Meski hadiah poin yang diberikan oleh Yingji terbilang cukup tinggi, namun jika mereka gagal, maka konsekuensinya tidak main-main. Mereka akan dibubarkan sebagai tim pemburu iblis. Terlebih lagi, Yingji pernah menguji 2 tim dan keduanya gagal alias dibubarkan. 彩儿姑娘哪来的信心？十多倍的灵力差距呀！没赢啊，真是嚣张啊！ 就不要去战场送死。来吧，打一架。 Hao-jen menegaskan dalam medan perang mereka pasti akan menuruti perintah Yingji. Namun sebagai tim pemburu iblis nomor 1, mereka tidak akan pernah mundur sebelum bertempur alias baku hantam. Edan. Melihat pedang legendaris di tangan Hao-jen sempat membuat Yingji terkejut. Bahkan dia tiba-tiba menyerang dan mengincar Ying-er sebagai kesatria terlemah di antara mereka. Dan berhasil menjatuhkan si Masian serta Yuan-Yuan. 战场上可没人会喊比赛开始，进攻！别进！你们应该是我见过最差的1号猎魔团。首领队，还没成长起来。 Meski Hao-jen telah menggunakan senjata legendarisnya, namun sayang hal itu masih belum mampu mengenai tubuh Yingji, sehingga Lin Xin mencoba mengalihkan perhatiannya dan menjebaknya dengan teknik sihir pengunci, dan dilanjutkan dengan teknik tungku spiritual Hao-jen untuk menarik perhatian Yingji ke arahnya. 一下，2下，谁与格挡？ 浪费灵力，我有肢体。 Lagi-lagi, Yingji dibuat terkejut melihat kalau Hao-jen memiliki tungku spiritual langka. Bahkan, Hao-jen juga menguasai keterampilan pertahanan ilahi tingkat 6. Jika dirinya tidak menggunakan tubuh Glorious Lake untuk menembus pertahanan milik Hao-jen, kemungkinan besar dirinya pasti akan terkena serangan tersebut. Meski sempat kagum dengan hal itu, tapi saat ini dari 6 orang di tim Hao-jen hanya tersisa 2 orang yang bisa melanjutkan pertarungan. Sehingga Yingji beranggapan kalau Hao-jen tidak memiliki peluang untuk menang.
dan meminta dia untuk menyerah saja. Dan cocote bacote. Hao Chen menegaskan, meski Yingji berhasil melumpuhkan rekan-rekannya, tapi tim pemburu iblisnya berisikan orang-orang yang sangat unik. Dan secara bersamaan, baik Hao Chen, Seng Sai'er, Wang Yuan, dan Sima Xian kembali menyerangnya dari segala arah. 一下归我了！来呀！闪电刺！战士受伤之后，反而变得更强势。 霸王刺。 Dengan combo maut sepasang sejoli, Hao Chen bersama Sai'er mampu mengimbangi setiap gerakan yang dilepaskan Yingji. Bahkan salah satu serangan Sai'er berhasil mengenainya. Meski pada awalnya tim Hao Chen memiliki kepercayaan diri karena telah berhasil menyentuh tubuh gurunya, tapi melihat bocah-bocah di hadapannya tidak memiliki kekompakan, Yingji mengatakan, apakah kalian semua mampu mengalahkanku? Dengan penuh emosi menggebu-gebu, baik Sima Xian bersama Yuan kembali menyerangnya. 起来试试！你， Meski Sima Xian memiliki bakat dalam hal menyerang, tapi sayang menurut Yingji, dia sebagai priest tidak bisa diandalkan untuk menyembuhkan rekan tim, dan serangan yang dilepaskan masihlah sangat ceroboh, sehingga membuat Sima Xian harus terkena serangan sang guru. Tidak hanya itu, Yingji menegaskan kepada Yuan sebagai prajurit, kalau dirinya bertindak atas kehendaknya sendiri, dan tidak memperdulikan rekan timnya sendiri, sedangkan Lin Xin hanyalah mengandalkan teknik bertahan serta tidak mampu menyerang. Bahkan Yingji beranggapan, jika Hao Chen sebagai ketua tim tidak bisa memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Long Hao Chen menegaskan, kalau kesimpulan yang diucapkan sang guru terlalu terburu-buru. Dia juga mengatakan jika setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga mulai detik ini dia akan bertarung mati-matian. Di tengah percakapan, tanpa terduga Hao Chen menggunakan keterampilan kekangan untuk menarik energi spiritual Yingji, dan langsung memberikan tugas kepada Lin Xin untuk membangunkan Ying-er terlebih dahulu. Sedangkan Yuan bersama Sima Xian diperintahkan untuk menciptakan peluang bagi Sai'er. 不仇！光耍嘴皮子可没用，一个也不能少。常圆圆，接住！这下也给你算上。 Di sisi lain, Ying-er kembali tersadar berkat pil penyembuhan yang diberikan Lin Xin. Secara bersamaan melihat payung favoritnya tiba-tiba bolong karena ulah sang guru, jelas saja bikin Ying-er tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia secara mengejutkan menggunakan teknik pemanggilan gerbang roh. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Sai'er meminta Hao Chen untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapa sangka, Ying-er justru memanggil binatang Evil Ice Lord yang berada di tingkat 8. Hal itu jelas saja membuat Yingji terlihat kagum kepada Ying-er. Secara bersamaan, Ying-er meminta semua rekan-rekannya untuk segera meninggalkan area tersebut. Pasalnya, selain dia tidak bisa mengendalikan binatang tersebut, binatang ini akan menyerang tanpa pandang bulu. Dalam kondisi krisis, tanpa terduga, Yingji berniat untuk mencegah serangan yang dilepaskan oleh binatang tersebut. Bahkan dia juga langsung menggunakan armor Myrtil untuk mengusir binatang itu. 雷霆电光斩，这是秘银基座，怎么样？挨打吗？ Setelah kejadian tersebut, Hao Chen mengatakan kepada gurunya kalau timnya baru saja selesai melakukan pemanasan dan mulai detik ini mereka semua akan bersiap untuk melakukan pertarungan selanjutnya. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys.
got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so